Intinya itu semua mengalami proses ya, proses yang ada dua hal sebenarnya yang dimana ini nggak ada di kuliah aja. Jadi proses mentoring dan juga promoting ya. Kemudian naik level berikutnya lagi, mulai terlibat nih dalam acara SV, ya kan? SV itu udah mulai mengenal, oh gini acara seperti ini. Ya, knowledge kita di geologi, di geofisik ya kan, kemudian nanti akan menggunakan software juga. Nah, rewardnya ini yang penting nanti. Nanti siapa yang menang ya kan akan dapat tiket gratis. Kita langsung kita ikutkan di Joint Convention di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Halo teman-teman, selamat datang di Geofisik Podcast pada episode 1 kali ini. Jadi episode kali ini merupakan episode pertama dari podcast Hagi dengan tema Hagi Student Chapter. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Salma Noi. Aku dari Student Chapter Hagi Universitas Pertamina. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Jadi kita kedatangan Mas Rio. Ya. Halo semua teman-teman. Ayo. Jadi mungkin biar kita lebih kenal, biar lebih dekat sama penonton. Mungkin kalau boleh Mas diperkenalkan dulu. Oke, selamat pagi semua teman-teman yang sedang nonton. Saya Rio Sebayang. Terima kasih sebelumnya ya kepada SCHG UP ini udah bikin podcast bagus ini. Jadi ini emang program dari SCHG, salah satunya adalah podcast, selain juga e-learning ya dan macam-macam kreativitas ya yang kita kasih kebebasan lah kepada teman-teman SC, dan saya salut dan apresiasi karena ini SCHG UP adalah yang pertama melakukan podcast ini. Jadi semoga nanti teman-teman SC yang lain mengikuti, bikin juga seperti ini. Ya, oke. Di-mention langsung guys. Guys yang lainnya. Iya. Mungkin sebelumnya nih kami mengundang Mas Rio ini melalui perantara ya. Ada namanya Kak Salang teman-teman. Nah, Salang ini udah ngirimin ke saya nih Mas isi tentang Masnya, tentang Mas Rio. Ya, jadi Mas Rio ini merupakan lulusan dari ITB pada S1-nya. Kemudian Mas Rio ini juga merupakan lulusan Master of Management Business di Universitas Prasetya Mulia. Kalau boleh sharing sedikit nih Mas, Mas Rio ini kan VP dari Student dan Partnership ya. Ya. Terus selama kuliah nih Mas, dulu, kira-kira Mas Rio punya pengalaman gak sih Mas kayak organisasi yang pernah Mas Rio alami nih? Kalau kita tarik dari belakang lagi. Ya, emang sama aja lah dengan kalian semua di sini. Sejak kuliah memang ngerasa nggak cukup gitu ya untuk hanya sekedar kuliah. Jadi saya terlibat dengan berbagai macam organisasi ya, baik itu himpunan jurusan, kemudian juga ada unit kegiatan. Jadi kalau di kampus saya di ITB itu juga berbagai macam unit kegiatan yang bebas untuk dipilih, mau dia dari segi kebudayaan, dari segi kesenian maupun dari segi religi. Jadi kebetulan saya ikut juga di religi, ikut juga di kesenian, kebudayaan saya ikut juga, selain dari himpunan jurusan saya ikut itu. Jadi sama seperti kalian lah, kita juga udah mulai aktif organisasi sejak dari kuliah. Tapi kalau dulu Mas, Hagi itu pasti angkatannya Mas Rio tuh udah ada belum sih Mas? Nah, ada. Jadi ketika saya kuliah itu kebetulan, saya mengetahui Hagi itu ya. Jadi ketika Pak Profesor Wawan Gunawan Abdul Qadir, Rektor UP sekarang ya, itu menjabat sebagai Presiden Hagi. Saya lupa tahunnya, tapi waktu itu dia bikin ada kantor sekretariat itu di jurusan. Ya, jadi dari situlah saya mengetahui, oh ada ternyata Hagi itu dari situ. Tapi untuk keterlibatan seperti yang kita tahu sekarang ada ya, seperti student volunteer ya,
yang membantu di kegiatan convention gitu kan. Saya enggak waktu itu, hanya cuma tahu aja itu ada Hagi. Hingga akhirnya Mas nih gabung gitu Mas dari Pak Wawan itu, terus akhirnya Mas memilih untuk gabung ke Hagi. Itu kira-kira alasannya kenapa ya Mas, kalau boleh tahu? Ya awalnya setelah kerja kan, kemudian saya punya hobi jalan-jalan dan foto. Sebenarnya lebih ke jalan-jalannya sih, saya ikut Geofoto Hagi. Saat itu saya ikut beberapa Geofoto Hagi tapi hanya sebagai peserta. Kemudian tahun 2014 memberanikan diri untuk menjadi ketua Geofotonya saat itu yang di Solo ya waktu itu ya. Nah sejak dari situ kemudian di tahun yang sama setelah saya menjabat ketua Geofoto Hagi itu diajak bergabung. Saat itu presidennya Mas Diki almarhum. Ya jadi dia gabung, saya dimasukkan ke dalam divisi eksternal. Ya sudah sejak itu mengalir saja terus. Ganti divisi juga, pernah di publikasi, kemudian pernah juga di PIT ya, tapi saya tidak aktif. Lalu, nah inilah terakhir posisi saya sekarang di student chapter, saya diminta bantu di sini oleh Mas Randi, Presiden Hagi yang sekarang. Jadi awalnya itu dari foto apa tadi Mas? Geofoto Hagi. Geofoto. Jadi dari Geofoto itu baru Mas tuh mulai gabung-gabung ke Hagi itu ya Mas? Iya, dari situ. Selain misalnya beberapa tahun belakangan ini kan Mas sudah gabung ke Hagi nih. Selain tadi yang Geofoto itu Mas, apa aja sih yang udah Mas dapet nih pengalaman yang mungkin bisa dibilang berharga gitu ya Mas? Selain Geofoto tadi. Awal harus dimulai dengan enjoy ya. Jadi saya di situ kan jadi bertemu lagi dengan teman-teman, baik yang satu alumni, tapi ternyata menambah juga nih network kita gitu kan, dari teman-teman dari kampus yang lain, kemudian juga dari industri yang lain. Industri pun macam-macam ini, ada oil and gas, mineral, kemudian dari institusi pemerintahan juga ada, SHK Migas, kemudian dari BMKG. Nah itu mengalir begitu aja dan saya nikmatin. Ya, salah satu itu, jadi artinya network kita bertambah sehingga ada juga benefit yang kita dapatkan yang nanti related tuh dunia pekerjaan gitu. Kalau emang sudah kenal itu lebih enak gitu kalau kita ada buka komunikasi, keperluan untuk menunjang pekerjaan. Itu sih awalnya dimulai dari ya Hagi ini gitu. Jadi kalau misalnya networking itu menurut saya penting banget sih karena kan saya udah semester 6 nih Mas. Oh penting tuh ya. Iya. Terus saya kayak baru menyadari gitu kalau misalnya networking tuh benar-benar karena kan kita mau kafe nanti kerja praktik, iya, mau magang. Kalau misalnya ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana sih Mas akhirnya Mas dipilih menjadi VP ini, VP Student dan Partnership ini? Gimana ceritanya nih Mas? Kalau boleh diceritain. Iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita tuh kalau saya tuh nggak pernah, oh saya mau jadi ini, gitu. Enggak seperti itu. Dan saya kira semuanya juga begitu ya, yang aktif di organisasi. Jadi intinya tuh semua mengalami proses ya, proses yang ada dua hal sebenarnya yang dimana ini nggak ada di kuliah aja. Jadi proses mentoring dan juga promoting ya. Di mentoring, semua orang sukses selalu punya mentor dan itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu ya, organisasi gitu. Nah, di situ kita akan dilihat, kemudian juga kita akan mau berguru ke siapa nih gitu. Kemudian yang di situ kita mendapatkan bekal dan selanjutnya kita dilatih dengan aktif dengan berbagai macam kegiatan di dalamnya seperti itu. Nah, itu kita ditempa, dilatih. Nah, itu ada proses mentoring ya. Kemudian setelah itu kita dilihat cukup mampu, maka proses berikutnya yang secara alami adalah promoting. Nah, jadi itu sebenarnya inti dari ya kita berorganisasi ini. Gitu. Silakan semangat terus untuk dilanjutkan. Jadi hingga saya sampai pada titik ini ya secara alami saja.
diminta gitu kan, ini itu bantuin saya gitu. Nah, itu. Jadi sudah mengalami proses promoting akhirnya kan. Dan tentunya kan itu dia melihat dari track record kita. Ya, track record kita selama ini kegiatan kita sudah kerjakan apa aja itu akhirnya proses itu akan secara alami datang kepada kita yaitu promoting. Jadi itu ceritanya, cerita yang panjang. Tapi dua proses besar itu sebenarnya. Jadi yang organisasi itu berperan besar banget ya Mas, sama yang promoted tadi. Ya. Kalau misalnya kita masuk ke student chapternya sendiri nih Mas. Kalau misalnya boleh tahu nih Mas, Mas Rio tahu nggak sih Mas, kenapa alasannya tuh Hagi membuat adanya student chapter ini? Iya. Pasti suatu organisasi itu butuh regenerasi ya. Dan saya kira baik sekali visi dari Hagi itu mempersiapkan kadernya, regenerasinya itu dari sejak mahasiswa ya. Berarti kan student chapter pasti mahasiswa ya. Dan itu juga sudah dilakukan di berbagai organisasi keprofesian ya, baik itu dalam luar itu. Semua memiliki student chapter, kita tahu yang di luar ada student chapter SPI, SCG seperti itu. Dan Hagi juga melakukannya. Saya kira itu suatu langkah yang sudah tepat ya. Jadi saya melihat dalam rangka regenerasi maka Hagi sudah mempersiapkan kadernya sejak dari mahasiswa, di mana tidak hanya sekedar membuka tetapi juga mempersiapkan program-programnya. Nah, program-programnya itu kalau desainnya itu kita lihat itu sebagai piramida, di mana nanti semakin ujung tuh, semakin atas maka itu sudah dinilai sudah siap untuk menjadi kader gitu. Dari awal, proses paling awal adalah pembentukan student chapter itu sendiri. Nah, kemudian naik lagi, di situ ada pengisian bekal nih, knowledge ya kan. Kita memiliki program HGSC training. Nah, kita coba masukin itu knowledge baik itu secara teknis maupun knowledge yang lain bisa silakan mau entrepreneur, kemudian sustainability yang sedang hype sekarang gitu kan, ataupun mengenai leadership juga kita memiliki banyak network lah ya, banyak pembicara yang ahli di bidangnya yang bisa kita undang sebagai pembicara. Itu bekal-bekal itu diberikan. Kemudian naik level berikutnya lagi, mulai terlibat nih dalam acara SV, ya kan? SV itu udah mulai mengenal, oh Hagi ini acara seperti ini. Ketika Hagi berjoin convention juga seperti ini gitu. Nah, teman-teman udah mulai dilibatkan. Kemudian ada kompetisi SC Week. Nah, oke, bikin acara dong. Mampu nggak bikin acara ya kan? Itu semua dilatih. Naik lagi, ada Hagi internship gitu. Dia udah magang nih. Ini semakin mengerucut. Artinya jumlah orang yang akan terseleksi ini juga akan ya kan. Baru kemudian pada akhirnya lulus dan siap untuk menjadi kader Hagi. Nah, seperti itu desain yang sudah dibikin. Ternyata Hagi ini udah mendesain secara rinci banget. Ya. Kalau misalnya boleh tahu Mas, kira-kira universitas yang udah join jadi student chapter itu ada berapa ya Mas? Selain mungkin di sini ada Universitas Pertamina, ada UI, ada UPN yang mungkin akan menjadi tuan rumah di HGSC. Betul ya. Saat ini sudah ada 16 ya, dan tahun ini tuh baru bergabung 3 kemarin. Dari SC Unila, SC Universitas Tadulako, dan SC Universitas Negeri Padang. Itu yang baru nih. Kemarin kita resmikan sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi total sekarang 16. 16 ya Mas. Gimana tuh Mas caranya? Misalnya ada kampus yang belum join menjadi student chapter itu gimana Mas? Boleh tahu? Oh ya, jadi sebenarnya nggak susah. Jadi tiap kampus yang memiliki program studi atau jurusan geofisik ya pastinya ya, dan minimal beranggotakan 10 orang aja. Tentunya 10 orang kan ya kecil aja kan. Tentunya saya percaya itu banyak kan. Kemudian silakan mengajukan ke pengurus pusat untuk membentuk student chapter di kampus tersebut gitu kan. Nah, nanti akan diminta membuat petisi. Kenapa yang bergabung gitu kan? Petisi tersebut dikirimkan beserta surat seperti surat
rekomendasi gitu. Rekomendasi bisa dari fakultas, kampus tersebut dan juga dari komwilnya, komisariat wilayah Hagi setempat di mana kampus itu berada. Nah, itu nanti diajukan, setelah itu akan follow the proses lah. Nanti berikutnya akan dipandu seperti membuat bikin email, mailing address, segalanya itu. Tapi yang penting tadi proses administrasi itu aja dulu disiapin dari persyaratan jumlah, kemudian mengisi petisi, recommendation letter, kirim ke pusat, sudah simpel aja, pasti akan Bisa approve. langsung join. Oh, bisa langsung join ya. Udah saja. Jadi gampang banget tuh guys buat Ya. kampus lain yang belum join jadi Hagi student chapter. Jadi bisa langsung mengikuti apa yang tadi Mas Rio sarankan tadi. Ya. Ayo gabung-gabung. Boleh langsung gabung tuh guys. Mungkin biar makin yakin nih Mas mahasiswanya buat jadi member student competition ini. Gimana tuh Mas? Benefit-benefitnya tuh kira-kira yang didapetin mahasiswa tuh apa sih? Kalau Student misalnya competition atau student chapter nih? student chapter. Jadi Oh, student chapter. Ya, seperti lainnya semua ketika kita berorganisasi ya. Jadi kan semua organisasi pasti sama lah ya, kita akan dapat benefit yang sama ya. Yang tidak kita dapat dari kuliah tentunya kan. Soft skill kita leadership kita, yaitu ya yang kita dapatkan berorganisasi. Network kita selain itulah ya, dan memang itu memang harus dirasakan, memang harus terlibat langsung gitu kan. Saya kira itu. Dan kenapa di Hagi SC ya tentunya kan kita nih mahasiswa geofisik gitu kan ya. Geofisik ya organisasi tentunya yang pertama yang opportunity kita yang paling besar sebagai geofisik student ya organisasi Hagi, di mana organisasi ini sudah besar gitu kan, sudah national scale gitu. Dan kita itu bisa langsung ketemu sama ahli-ahli geofisikanya langsung, kayak praktisi yang udah terjun langsung di dunia kerja kan ya Pak ya? Iya, istilahnya dari namanya dulu himpunan ahli geofisika. Tentunya kita secara wajar ya kalau kita masih geofisik, oh ini ada Hagi gitu kan. Kita akan pasti itu pintu kita pertama gitu. Tetapi dalam Hagi itu sendiri ternyata juga tidak hanya ahli geofisik, banyak sekali para senior-senior aktivis Hagi itu dari berbagai macam profesi, keahlian sebenarnya. Iya, selain dari contohnya presiden Hagi kita yang sekarang itu dia backgroundnya pertambangan loh. Oh kan bukan geofisik. Iya. Presiden-presiden sebelumnya juga banyak yang dari geologi seperti Bu Rosalida gitu ya. Jadi bermacam-macam, dan di dalamnya saya tahu banget bahwa teman-teman tidak hanya dari geofisika yang ada di Hagi. Kalau boleh saya ngasih tahu nih teman-teman, jadi tuh selama saya jadi member Hagi SC ini banyak banget sih beneran benefitnya. Kayak kita tuh sering banget dikasih seminar-seminar yang bermanfaat, yang seperti Mas Rio bilang tadi tuh ada leadership, ada tentang geofisikanya juga banyak banget. Jadi jangan ragu sih buat ikutan jadi member Hagi Student Center ini. Mungkin kalau misalnya kita masuk ke tema yang bakal dilakuin sama Hagi ke depannya ini tuh ada Hagi SC Week ya Mas ya, yang tadi sempat iya. Boleh diceritain nggak Mas, itu tuh kita ngapain sih Mas? Apa lombanya tentang apa gitu? Iya ya. SC Week itu adalah annual event kita ya, kita selenggarakan tiap tahun dan itu memang event terbesar kita. Itu adalah kompetisi mahasiswa geofisika seluruh Indonesia. Yes, seluruh Indonesia, dan ya dari 16 SC Hagi tersebutlah pesertanya ya yang bisa ikut, dan tahun ini akan diselenggarakan di Jogja. Jogja UPN ya Mas tadi? Hostnya UPN Jogja, saya lupa tanggal 4 atau tanggal 6 sampai 10 September tahun ini. Nah, jadi itu isinya ya kompetisi ya, ya knowledge kita di geologi, di geofisik ya kan, kemudian nanti akan menggunakan software juga. Nah, rewardnya ini yang penting nanti. Nanti siapa yang menang ya kan akan dapat tiket gratis. Kita ikutkan di
Joint Convention di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Ayo rebut tiketnya, teman-teman, ikut kompetisi dan menangkan. Gratis lagi tuh guys. Iya. Ya. Di Pangkal Pinang. Oh ya, Joint Convention. Iya, tahun kita ini. dapat tiket gratis pesawat. Kalau menang. Ya. Ya makanya kita yakin dulu. Nah, banyak-banyak yang dapat. Cuman hanya yang untuk yang menang aja. Ya? Kalau misalnya selain tiket gratis ada lagi nggak mas hadiahnya kira-kira? Coba kalau nanti dana kita cukup, bolehlah kita ikutkan fotonya. Foto. Iya, tapi itu gantung nanti dana kita ya. Kita coba doain aja, kita juga mencari dana ini ya. Oh iya. Nah, kalau nanti dananya lumayan, bolehlah kita masih reward yang lebih-lebih. Karena kenapa enggak kan? Apa-apa kita udah bisa untuk kita aja semua. Kita, ya benar. Kalau apa kita simpan-simpan kan? Buat apa disimpan Nah, mas rezeki. Iya. Berarti itu yang syarat buat ikut HGS Weeks itu cuma buat member aja ya mas? Member dari student chapter? Iya. Berarti umum aja ya. Belum bisa ya mas ya? Untuk ikut. Ya, iya kan saya kira juga sudah semua ya universitas kampus sudah sebagian besar sudah bergabung di HGS Week. Saya kira sudah mostly lah, mewakili, sudah majority lah sudah. Kira-kira nih mas, persiapan apa nih yang dibutuhin sama kita member buat mengikuti HGS Week ini mas? Mungkin selain ya belajar lah ya, itu penting banget. Selain itu apa nih mas kira-kira? Itu aja, belajar knowledge kita di geologi dan geophysics ya. Memang nanti kita akan menggunakan tools ya, software, tapi sekali lagi software is just a tools ya. Yang penting adalah, saya pikir saya juga dulu pernah junior gitu, artinya menggunakan software itu akan sangat cepat lah, mudah lah. Jadi no need to worry gitu ya, menggunakan software. Saya yakin penguasaan software akan cepat. Jadi, tapi yang penting itu basic knowledge kita di geologi geofisik itu yang harus dibekali. Gitu. Ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu basic knowledge guys, sama tadi software tadi tuh kita mungkin bisa pelajarin software dulu biar kita menguasai mungkin gitu ya mas ya. Ya ini kan softwarenya juga kita masih ini ya, masih challenge session juga, kita masih konteskan lah. Ada 2 perusahaan besar yang ingin nanti berkontribusi dalam SJ Week ini ya. Jadi ini memang leverage SJ Week ini kita upayakan memang naik gitu ya. Ini 2 perusahaan besar yang sedang kita coba timbang-timbang mana nanti akan dipilih untuk menjadi untuk mendukung ada SJ Week ini gitu. Boleh di-spill nggak lo mas software-nya apa tuh kira-kira mas? Ya sekarang calon yang masuk tuh dari Bioservice dan juga dari Halliburton ya. Nah ini kan 2 perusahaan besar ya. Oke. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini aja sih mas. Mungkin dari Mas Rio sendiri ada kata-kata kalimat terakhir yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Haji Podcast. Semangat terus teman-teman. SJ Hagi terus berkarya, jangan berhenti ya, dan terus majukan geofisika sejak mahasiswa dan persiapkan diri untuk nanti bergabung sebagai kader penerus Hagi. Semangat guys. Oke, mungkin sekian saja dari podcast episode pertama kali ini, Geophysics Sport Podcast. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Rio. Sama-sama, terima kasih juga. Udah datang jauh-jauh nih guys dari Bekasi. Tadi macet banget kan ya Mas ya? Kebetulan libur ya macet karena ada acara tadi kan, acara banteng. Waduh, iya. Makasih banget buat Mas Rio dan buat teman-teman. Jangan lupa saksikan podcast Hagi UP di episode selanjutnya. Makasih guys, dadah. Dadah, makasih.